berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi tolak batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Namun, orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres 2024. Saudara, Mahkamah Konstitusi tolak batas usia Capres-Cawapres 35 tahun. Namun, Hakim MK memutuskan orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres meski belum berusia 40 tahun. Putusan MK itu disebut jadi karpet merah putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Teka-teki gugatan batas usia Capres-Cawapres terjawab sudah. Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima sebagian tuntutan syarat jadi Capres-Cawapres. Meskipun menolak batas usia jadi 35 tahun, namun Hakim MK mengabulkan syarat orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh mencalonkan diri di Pilpres. Hakim MK menilai kepala daerah sudah berpengalaman dan dipilih melalui pemilu yang sah di daerahnya. Meski MK mengabulkan sebagian tuntutan syarat peserta Pilpres, 4 hakim punya pandangan berbeda atau dissenting opinion. Salah satunya adalah Hakim MK Saldi Isra yang menyebut keputusan berubah saat Ketua MK Anwar Usman terlibat mengambil keputusan. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55 menjadi 9 orang dalam perkara 90, 91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan. Meski ditambah dengan embel-embel sebagian, sehingga menjadi mengabulkan sebagian. Satu gugatan bernomor 90 terkait pengalaman sebagai kepala daerah yang dikabulkan MK berasal dari seorang mahasiswa hukum Universitas Surakarta bernama Almas Sakib Biru. Putusan MK ini disebut jadi karpet merah putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilpres 2024. Bagi saya, relevan publik berdialektika dan membangun diskursus soal putusan ini dan kepentingan pragmatis di belakangnya, kepentingan politik praktis di belakangnya, karena seorang hakim pun mempertanyakan itu dan bahkan membuka secara terang benderang dinamika perbedaan putusan antara yang dihadiri 8 hakim dengan yang dihadiri oleh 9 hakim, di mana itu melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga publik sama-sama tahu ya, memiliki hubungan keluarga dengan nama yang digadang-gadang akan kemudian punya peluang maju melalui putusan 90 ini. Merespons putusan MK yang memuluskan langkah Gibran, sejumlah aktivis menggelar maklumat keprihatinan. Direktur Amnesty International Usman Hamid menilai putusan MK sebagai bukti penguasa saat ini sangat kuat dan reformasi kembali ke titik nol. Reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti.
Meski masih menuai pro dan kontra, palu hakim MK sudah diketuk. Komisioner Komisi Pemilihan Umum bahkan menyebut putusan MK yang sangat dekat masa pendaftaran Capres-Cawapres 2024 tak jadi penghalang. Normalnya memang cukup lama, tapi kita kembali kepada penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak dibacakan. Partai Gerindra yang kerap menggadang-gadang Gibran sebagai baca pres potensial Prabowo Subianto pun menyambut positif putusan MK. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengatakan koalisi parpol pengusung akan segera membahas bakal cawapres Prabowo usai putusan MK memuluskan langkah Gibran. Gibran menjadi cawapres 3 hal. Pertama, regulasi. Kalau regulasi memungkinkan. Yang kedua, kalau para ketua umum, kalau Pak Prabowo dan ketua umum partai politik pendukung menyetujui untuk mengusung. Ketiga, kalau yang bersangkutan berkenan. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menanggapi putusan MK dan potensi Gibran menjadi bacawa presnya Prabowo Subianto. Untuk putusan MK, saya kembalikan lagi ke MK. Kalau mau bertanya detail masalah klausul ini itu, tanya ke pakar hukum, tanya ke penggugatnya. Urusan capres, cawapres, itu urusannya para ketua umum. Jika Koalisi Indonesia Maju setuju menyandingkan Prabowo Gibran, lampu hijau dari Gibran Rakabuming Raka pun dinanti. Pasalnya, Gibran masih terdaftar sebagai kader PDI Perjuangan, parpol pengusung baca pres Ganjar Pranowo. Mas Wali Gibran, apalagi dengan Pak Jokowi, apalagi dengan ketentuan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai masih adik iparnya Pak Jokowi, kami sudah berhitung betul ya. Wacana publik yang kita lihat ya, sampai hari ini kami masih percaya Pak Jokowi tidak mengeskenarikan itu. Tapi kalau ini akhirnya menjadi keputusan dan kemudian Gibran melanggang untuk menjadi wakil presiden dari pasangan Pak Prabowo seperti yang saat ini diwacanakan di media, kami atau saya itu memang sangat-sangat khawatir ya. Sementara baca pres Ganjar Pranowo menilai publik harus menerima putusan MK. Tidak ada misal, MK itu kan final and binding, maka kita hormati saja keputusan yang ada dari institusi resmi negara ini. Ya. Semua warga negara punya hak untuk ikut dalam proses demokrasi. Pendaftaran Capres-Cawapres tinggal menghitung hari. Pasangan baca pres-bacawa pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengaku siap menjadi pasangan pertama yang mendaftar setelah KPU membuka pendaftaran Kamis 19 Oktober nanti. Kami memandang persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan sebagai persoalan yang serius, yang dipikirkan dengan matang, dipersiapkan dengan matang, bukan hal-hal yang diputuskan di hari-hari terakhir, jam-jam terakhir.